Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala fil adhkari wal adab, al-adhkaru ba'da salam, zikir-zikir setelah salam. Ya, ini terakhir sudah disebutkan mengenai zikir-zikir sebelum salam. Sekarang dikatakan zikir-zikir setelah salam. Dan zikir sebelum salam, yakni setelah baca tahiyat, menjelang salam, kemudian juga zikir setelah salam, ini diitlakkan pada keduanya dengan lafaz duburus sholah, dubur as-sholah, ya, di akhir setiap sholat, ya, karena kata duburus sholah itu memiliki dua ihtimal, dua kemungkinan makna. Dubur itu adalah akhirus syai' al-muttasilu bihi, bisa dikatakan dubur adalah akhir dari sesuatu yang dia bersambung dengannya. Berarti kalau dikatakan duburu as-sholah berarti bagian akhir sholat tapi masih bersambung dengan sholat, yakni sebelum salam. Dan makna dubur juga bisa bermakna akhir syai' al-munfasilu an, akhir sesuatu yang terpisah dari dirinya. Sehingga ketika dikatakan duburus sholah bisa bermakna akhir sholat setelah salam, akhir sholat setelah salam, ya. Dan akan disebutkan nanti beberapa satu riwayat, walaupun sebenarnya ada banyak riwayat, cuma di sini Syekh hafizahullah hanya menyebutkan satu riwayat, adanya riwayat berdoa duburis sholah, berdoa dubur as-sholah. Dan yang dimaksud dengan duburus sholah di sini, ya, baik berdoa sebelum salam sebagaimana yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, dan bisa juga bermakna berdoa setelah salam, berdoa setelah salam, ya. Karena itulah di antara sunnah-sunnah, ya, yang hendaknya diperhatikan setelah mengerjakan sholat 5 waktu adalah membaca zikir, ya, azkar yang waridah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdoa, ya, dengan doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang tersebut dalam kitab ini maupun kitab yang lain. Nah, maka di antara berdoa setelah sholat wajib ini adalah perkara yang mustahab, ya. Sebagaimana para ulama rahimahumullahu taala, ya, mereka menggabungkan antara, atau sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, bahwa di antara makna dari zikir adalah doa, yakni doa masuk dalam kandungan zikir. Maka ketika dikatakan yustahabbu al-dzikru ba'da doa, maka mencakup di dalam zikir, yustahabbu dzikr ba'da shalah, maka mencakup dalam kategori zikir adalah doa setelah salat. Ya, karena itulah semua ulama yang menulis kitab-kitab tentang azkar, Imamun Nawawi, ya, dalam Kitabul Azkar, sebelumnya Amalul Yaum wal Laila An-Nasa'i atau Ibnu Sunni, ya. Atau Kitabul Azkar yang ditulis oleh para ulama lain, ya, ketika kita dapati di dalamnya pasti tidak hanya menyebutkan zikir tapi juga menyebutkan doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa di kalangan para ulama kata zikir itu mencakup di dalamnya ad-doa. Maka ketika dikatakan dianjurkan berzikir setelah sholat, ya, ini masuk di dalamnya doa. Nah, dan ini dipertegas dalam riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Imam Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, ayyud du'ai asma. Ya, ayyud du'ai asma. Doa apakah yang paling didengar wahai Rasulullah? Kata beliau alaihi salatu wassalam, jauful lailil akhir wa duburu, ya, atau jaufil lailil akhir wa duburis shalawatil maktubat. Ya, doa yang paling didengar adalah akhir pertengahan malam terakhir dan di belakang salat 5 waktu, duburis shalawat al maktubat. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh, duburus shalawat al maktubat di sini yang dimaksud adalah sebelum salam. Salam. Kita katakan tidak demikian. Kenapa? Karena para ulama membawakan hadis ini pada bab, ya, amalan-amalan yang dilakukan setelah salam, ya,
Setelah apa? Setelah salam dari salat, setelah selesai dari salat. Itu menunjukkan bahwa yang dipahami oleh para ulama kata dubur di sini yakni tadi akhirus shalah, ya, al-munfasilu anhu. Akhir salat yang terlepas darinya yakni setelah salam. Nah, karena itulah dianjurkan selain berzikir, setelah berzikir dimulai dengan zikir, setelah itu dia berdoa kepada Allah Taala di akhir salat 5 waktu dengan doa-doa yang waridah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dengan doa yang dia inginkan sendiri. Baik. Kemudian dikatakan di sini al-adzkaru ba'da salam, zikir setelah salam yakni setelah salat. Zikir setelah salat, ya. Ketika para ulama menyebutkan zikir-zikir habis salat, maka yang dimaksud dengannya adalah zikir-zikir sehabis salat 5 waktu, habis salat fardu ain, termasuk di dalamnya salat Jumat. Maka zikir-zikir yang akan disebutkan di sini oleh beliau hafizahullahu taala tidak dibaca setelah salat sunnah. Salat sunnah apapun, mau salat sunnah yang dilakukan sendiri ataukah salat sunnah yang dikerjakan berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa dan semacamnya, ya. Tidak ada zikir ini tidak dibaca setelah salat sunnah. Ini zikir hanya berlaku untuk salat wajib. Ya, yang 5 ini. Apakah ada zikir-zikir setelah salat sunnah? Ya. Sebagian ulama menyebutkan ada zikir setelah salat sunnah, ya, dan insyaallah kita akan sebutkan nanti bahwa zikir setelah salat sunnah itu ada 2. Ada zikir setelah witir, akan dibawakan oleh beliau dalam bab setelahnya, dan zikir setelah sholat duha. Ini tidak disebutkan oleh beliau, tapi nanti insyaallah kita akan sebutkan. Jadi hanya 2 sholat sunnah yang ada zikirnya, yaitu sholat sunnah witir, sholat witir, dan sholat duha. Selain daripada itu maka tidak disyariatkan zikir tertentu. Artinya kalau seorang habis sholat qabliyah ba'diyah, dia mau sekedar berzikir kepada Allah, ya silakan. Cuman untuk dikatakan itu zikir tersendiri, itu tidak. Ya, bukan zikrun khas. Bukan zikir yang terkait dengan salat sunnah itu sendiri. Salat sunnah yang punya zikir hanya 2, witir dan duha, dan ada sebagian menyebutkan bentuk yang ketiga, tapi ini ada khilaf, saya insyaallah dalam pembahasan istikharah. Nah, dalam pembahasan istikharah. Taib, dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 7 hadis. Ya, dalam 7 hadis. Kita lihat hadis yang pertama, qala hafizahullah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalatha, ya, wa qala Allahumma antas salamu wa minkas salamu wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau insarafa, ya, yang dimaksud dengan insarafa dalam hadis-hadis ataupun bahasa para ulama dalam buku-buku fikih itu ada 2 kemungkinan. Ya, ini istilah yang penting. Ya, ketika kita mendapati kata insarafa anis shalah atau insarafa minas shalah, baik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dalam buku-buku fikih, ya, dalam buku-buku fikih, ya, maka kata insiraf itu mengandung 2 kemungkinan makna. Nanti tinggal disesuaikan yang mana yang cocok sesuai dengan konteksnya. Kemungkinan yang pertama, insiraf dalam artian yakni faragha minas shalah, selesai dari salat. Ya, selesai dari salat. Maka insiraf dari salat di sini yang dimaksud di sini adalah sallama, beliau salam. Karena salam menjadi penanda berhentinya selesainya salat. Ini makna yang pertama, insarafa minas shalah yakni faragha minas shalah, sebagaimana yang akan datang pada riwayat yang lain. Kemudian makna yang kedua, insarafa minas shalah bisa bermakna beliau sudah meninggalkan posisi salat. Misalnya yang tadinya tawarruk karena itu tahiyat terakhir, beliau dirubah duduknya menjadi duduk bersila, mutarabbian. Atau yang tadinya menghadap ke kiblat, dia putar wajahnya menghadap ke jamaah, kepada makmum. Itu juga masuk dalam makna insarafa anis shalah. Yakni bukan sekedar selesai salam tapi sudah keluar dari hay'ah, dari posisi salat. Sehingga orang yang melihatnya ini sudah tidak salat lagi karena dari posisi duduknya, atau dia mungkin sudah membelakangi atau menyamping dari kiblat. Ini yang dimaksud dengan insarafa. 2 makna insarafa. Nah, dari 2 makna ini yang dimaksud dengan insarafa dalam hadis ini adalah makna yang pertama, yakni idzan sarafa min salatihi, yakni idza faragha min salatihi bitaslim. Ketika beliau sudah salam. Apa yang beliau lakukan? Kata beliau istaghfara salasan. Nah, ini kalimat seperti ini biasanya warid dalam hadis, dalam riwayat-riwayat. Kalau baca buku-buku hadis ada kata salasan 3 kali, ya, atau yang semisal dengannya. Di kalangan muhaddisin dalam pembahasan riwayat ada 2 cara membaca kalimat seperti ini. Bisa dikatakan
istaghfara, ya, istaghfara taib alabas berbeda ya, afwan. Kecuali kalau dikatakan astaghfirullah salasan, baru kita katakan dua cara. Taib ini nah bukan ya. Istaghfara salasan, yani salasan di sini zahirnya qaul dari rawi, ya. Qaul dari rawi, apakah sahabat atau tabi'in atau di bawahnya, ya. Istaghfara, dan ini hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Istaghfara salasan, yani beliau istighfar sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak tiga kali. Taib. Beliau istighfar sebanyak 3 kali. Waqal, kemudian beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ya Allah, engkaulah assalam. Kata Syekh hafizahullah dalam Hamish, Al-Hamish di bawah, assalam yani antas salim min jami'il uyubi wan naqais. Engkau selamat dari semua aib dan kekurangan. Wa minkas salam ay minka turjas salamatu minal afati wasyurur. Dari mula diharapkan semua keselamatan, dari mula diharapkan keselamatan dari afat dan keburukan. Nah, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha berkah engkau ya Allah, maha agung lagi maha mulia. Taib, di sini dikatakan istaghfara salasan. Beliau istighfar sebanyak 3 kali. Bagaimana kaifiat istighfar? Ya, Al-Walid bin Muslim yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Auza'i, ya, beliau bertanya kepada Al-Auza'i, ya, beliau bertanya kepada Al-Auza'i. Kata Al-Walid ibn Muslim, faqultu lil Auza'i kaifal istighfar. Bagaimana caranya istighfar wahai Al-Auza'i? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Ini dalam riwayat Muslim. Ya, Al-Auza'i menjawab, kamu katakan astaghfirullah astaghfirullah. Ya. Maka ini lafaz istighfar yang paling ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu baru membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Hadis ini, ya, dibawakan oleh penulis hafizahullahu taala di urutan nomor 1, ya, di urutan nomor 1. Apakah ini menunjukkan bahwa ini merupakan zikir yang paling pertama dibaca, atau sebelum kita lanjut ada saya lupa tadi. Jadi Al-Auza'i rahimahullah ketika ditanya oleh Al-Walid ibn Muslim tentang kaifiat istighfar, beliau mengatakan taqul astaghfirullah astaghfirullah, yakni 3 kali astaghfirullah. Ini kadar istighfar yang paling ringkas, ya, yang paling ringkas. Nah, kalau dia ingin istighfar yang lebih lengkap, maka bisa membaca dengan istighfar yang menggabungkan antara istighfar dengan taubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah An-Nasr, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, sehingga kalau digabungkan ini, dan ini istighfar yang paling baik digabungkan, dia misalnya mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Nah, kita kembali kepada masalah tadi. Beliau menjadikan ini pada di urutan nomor 1. Apakah ini menunjukkan bahwa ini merupakan zikir yang pertama kali dibaca? Ya. 6. Lahiriah hadis yang ada menunjukkan bahwa ini adalah hadis zikir yang pertama kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam. Ya. Karena itulah dalam masalah tertib, ya, atau kita sebutkan dulu dalilnya. Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah dalam riwayat lain dari hadis ini, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaqudu illa miqdara ma yaqul." Ya, dalam riwayat At-Tirmidzi, riwayat lain hadis ini. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, kalau beliau salam, maka beliau tidak duduk, yakni tidak duduk ke posisinya menghadap kiblat. Ya, tidak duduk menghadap ke sana, kecuali sekedar mengucapkan astagfirullah 3 kali atau istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis lain disebutkan, ya, kalau nggak salah oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha atau yang lainnya, dikatakan kami memandang, kami berpikir bahwasanya ketika Nabi salam, beliau tidak langsung berbalik ke jamaah,
melainkan beliau tetap menghadap kiblat untuk memberikan kami seperempuan kesempatan untuk segera meninggalkan masjid sebelum kaum lelaki ini berbalik meninggalkan safnya. Ya, karena di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu tidak ada tirai atau hijab seperti di masjid-masjid sekarang ya. Orang balik sudah kelihatan saf jamaah, saf perempuan. Karena memang tidak ada tirai di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencegah para sahabat itu meninggalkan tempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak menghadap kiblat sampai para sahabat habis salam langsung keluar, tidak tinggal berzikir. Mereka langsung keluar dan mengerjakan zikir dan salat ba'diyahnya di rumah. Baik. Zahir hadits Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa ini adalah zikir yang paling pertama kali beliau baca, karena dikatakan beliau kalau habis salam beliau tetap tinggal di tempatnya sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru setelah itu beliau memalingkan wajahnya dari kiblat. Ya. Karena itulah para ulama menjelaskan tentang tertib zikir-zikir habis salat. Tidak ada tertib secara umum, tidak ada tertib secara khusus maksud saya pada zikir-zikir habis salat. Mau dimulai dari mana saja terserah. Ya. Kecuali hadis ini. Ya, hadis ini bisa dikatakan sebagai atau zikir ini bisa dikatakan hadis nomor 1. Ya. Berdasarkan lahiriah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini zikir yang pertama dibaca langsung setelah salam. Adapun zikir nomor 2 sampai terakhir ini tidak ada urutan, mau dibaca yang mana silakan. Ya, adapun para ulama yang mengarang buku-buku zikir kemudian ketika menyebutkan zikir-zikir habis doa, habis salam, mereka mengurutkan ya. Kemudian di buku lain urutannya ternyata beda, di buku lain urutannya ternyata beda. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memandang tidak ada tertib dalam hal ini kecuali yang pertama ini. Ya. Namun mereka mentertibkan tentunya tashilan untuk memudahkan para pembaca. Nanti kalau ada yang ya, karena yang namanya untuk menghafal zikir kan sangat baik kalau dengan murattab. Nah, ada urutannya, tertibnya, dan mentertib sesuatu atau mentertib beberapa perkara menjadi urutan tertentu itu membantu hafalan. Maka para ulama mentertib seperti itu bukan karena mengatakan harus begini urutannya, tidak, tapi semata-mata untuk memudahkan bagi yang mau menghafal zikir-zikir habis salam. Maka kita katakan bahwa untuk tertib zikir setelah sholat ini yang pertama astaghfirullah wa atubu ilaih salasan, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu bebas yang mana yang mau dibaca setelahnya. Baik, kemudian dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Ummu Salamah, kalau nggak salah tadi riwayat Ummu Salamah ya, kita bisa mengambil atau dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala dan dari kalangan muasirin Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya bagi makmum ada sunnah yang dilalaikan oleh makmum, yaitu apa? Disunnahkan bagi makmum untuk tidak insiraf. Insiraf yang dimaksud di sini bagi makmum adalah memutar wajahnya dari kiblat atau meninggalkan posisi duduknya. Jadi makmum tidak disunnahkan insiraf sampai dia membaca juga zikir ini. Zikir astaghfirullah salatan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian menunggu imam insiraf dari salatnya, insiraf dalam makna yang kedua, yakni dia meninggalkan apa? Meninggalkan arah kiblat atau merubah posisinya dan semacamnya. Ya. Nanti imam berbalik kepada jamaah, barulah makmum boleh juga berbalik dan meninggalkan posisi tempat duduknya ya, ketika dia tasyahud tadi. Setelah dia salam, dia baru boleh meninggalkan tempatnya setelah imam berbalik kepada al-jamaah. Ini termasuk sunnah yang diamalkan oleh para sahabat untuk memberikan kesempatan kepada para sahabiah meninggalkan masjid. Taib, wallahu taala alam bisawab. Taib, saya kira ini untuk yang pertama, insyaallah hadis yang kedua dan seterusnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. 6. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.